Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 3 Maret 2025 dalam pekan biasa ke-8 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerinduan untuk memahami kehendak-Mu. Di tengah dunia yang menawarkan kenyamanan, harta, dan kuasa, bukalah hati kami agar kami lebih dimampukan untuk menyadari rahmat dan anugerah-Mu yang jauh lebih berharga. Maka sekarang bersabdalah ya Bapa, kami telah menantikannya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak, bab 17, ayat 24 sampai dengan 29. Bagi orang yang menyesal, Tuhan membuka jalan kembali. Tuhan menghibur mereka yang kehilangan ketabahan. Berpalinglah kepada Tuhan dan lepaskanlah dosamu. Berdoalah di hadapannya dan berhentilah menghina. Kembalilah kepada yang maha tinggi dan berpaling dari yang durjana. Dan hendaklah sangat membenci kepada kekejian. Siapa gerangan di dunia orang mati memuji yang maha tinggi sebagai pengganti orang yang hidup? Siapa gerangan mempersembahkan pujian di sana? Dari orang mati lenyaplah pujian, seperti dari yang tiada sama sekali. Sedangkan barang siapa hidup dan sehat, ia memuji Tuhan. Alangkah besarnya belas kasihan serta pengampunan Tuhan bagi semua yang berpaling kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang jujur. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang jujur. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang jujur. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi ditimpa kesesakan. Kendati banjir besar
terjadi, ia tidak akan terlanda. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah orang jujur. Engkaulah persembunyian bagiku, ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah orang jujur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambungnya lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah
segala sesuatu adalah mungkin. Demikianlah sabda Tuhan. Melepaskan yang duniawi untuk memperoleh yang surgawi. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Dalam Injil hari ini, seorang pemuda yang kaya raya datang tergopoh-gopoh kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang ini telah menjalankan semua perintah Allah, tetapi nampaknya masih ada keraguan dalam hatinya. Ia ingin memastikan apakah jalan yang ditempuhnya sudah cukup untuk memperoleh kehidupan kekal. Yesus melihat lebih dalam ke dalam hatinya. "Hanya satu lagi yang masih kurang," katanya. "Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar itu, orang kaya itu menjadi kecewa dan pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Seringkali kita juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu dalam hidup kita yang sulit untuk kita lepaskan, entah itu harta, kedudukan, kebiasaan, atau hal-hal duniawi yang kita anggap berharga. Kita ingin mengikuti Yesus, tetapi masih terikat pada dunia ini. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Pernyataan ini membuat murid-murid tercengang. Bukankah kekayaan sering dianggap sebagai tanda berkat dari Tuhan? Jika orang kaya saja sulit masuk ke dalam kerajaan surga, lalu siapa yang bisa selamat? Namun Yesus tidak mengutuk kekayaan. Ia tidak mengatakan bahwa menjadi kaya itu salah, tetapi ia memperingatkan bahwa kekayaan dapat menjadi penghalang jika kita lebih mencintainya daripada mencintai Tuhan. Masalah utama bukanlah harta, melainkan keterikatan hati pada harta itu. Ketika kita lebih percaya kepada kekayaan duniawi daripada pada janji Tuhan, kita sedang berjalan di jalan yang berbahaya. Yesus tidak meminta kita untuk menjadi miskin secara harfiah, tetapi meminta kita untuk tidak mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24. Jika kita lebih mencintai harta daripada Tuhan, maka kita sering menjadikan mamon sebagai tuan kita. Tetapi jika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, segala yang kita miliki akan menjadi sarana untuk melayaninya. Kisah ini mengingatkan kita akan ketaatan Nabi Abraham. Ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, secara manusiawi ini tidak masuk akal. Tetapi Abraham tetap taat, dan Tuhan pun menunjukkan kasih-Nya dengan menyediakan pengganti. Sama seperti Abraham, kita juga dipanggil untuk percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan adalah sempurna, jauh melebihi rencana dan rancangan kita sendiri. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak 17 ayat 24-29 juga menegaskan bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan kepada mereka yang mau bertobat. Berpalinglah kepada Tuhan dan tinggalkanlah dosa-dosamu. Berdoalah di hadapan-Nya dan hapuskanlah segala kesalahanmu. Kitab Putra Sirak 17 ayat 25. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang ingin kembali kepadanya. Jika kita merasa sulit untuk melepaskan keterikatan duniawi, maka kita mohon pertolongan Tuhan, sebab banyak hal atau peristiwa bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin.
Pertanyaannya sekarang, apakah kita lebih mencintai dunia ini atau lebih mencintai Tuhan? Beranikah kita melepaskan apa yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya? Jika kita sungguh percaya kepada Tuhan, marilah kita menyerahkan diri dengan ketulusan hati, karena Dia yang dapat menuntun kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan yang benar menuju kerajaan surga, bukan jalan yang lebar dan nyaman, melainkan jalan penyangkalan diri yang memerlukan kepercayaan penuh kepadamu. Bantulah kami agar terpikat kepadamu, menomorduakan apapun yang disodorkan dunia untuk memikat kami. Ya Bapa, kuatkanlah hati kami agar berani menyangkal diri, agar kami tidak hanya menuruti kehendak kami sendiri, tetapi sungguh mengikuti kehendak-Mu. Jadikanlah kami unta yang mampu melewati lubang jarum untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.